Kita tidak ingin mencampuri urusan suatu negara. Kalau Trump menang itu memang akan mengerubah peta dunia dan bisa membahayakan kalau apa yang dikampanyekannya akan dilaksanakannya. Kemenangan Donald Trump yang sekaligus menjadikannya Presiden Amerika Serikat mengejutkan dunia. Penolakan merebak di seluruh penjuru Amerika, tak hanya dalam negeri, dunia internasional pun was-was. Akankah Trump tetap melaksanakan kebijakan-kebijakan kontroversialnya yang ia sebut dalam kampanye? Lalu, apa dampak kemenangan Trump bagi Indonesia? Saudara, inilah Satu Meja, episode Trump Effect untuk Indonesia. Bersama saya, Budiman Tanurjo. Fenomena Trump menjadi menarik. Satu Meja malam ini saya akan mendiskusikannya dengan Bang Dino Patijalal, mantan Dubes Indonesia di Amerika Serikat. Malam, Bang Dino. Selamat malam, Pak Budiman. Ada Pak Zainuddin Amali, anggota Komisi 1 DPR. Malam, Bang Zainuddin. Pak Budiman. Ada Guru Besar Hukum Internasional, Profesor Hikmahanto Yono. Selamat malam. Malam, Mas Budiman. Tapi sebelum saya mendiskusikan dengan narasumber, saya akan berhubungan dengan Sofi Sarif, jurnalis Kompas TV yang ada di Amerika. Selamat pagi, Sofi. Selamat pagi, Bung Budiman. Ya, tolong diupdate bagaimana perkembangan di Amerika terhadap aksi-aksi penolakan terhadap Trump yang ada di Amerika sekarang. Bung Budiman dan juga saudara, setelah kemenangan Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 8 November yang lalu, ada dua hal yang sebenarnya harus dicermati. Yang pertama adalah protes anti Donald Trump sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat. Nah, protes ini masih terjadi di sejumlah daerah sampai dengan hari Minggu kemarin. Ini Senin pagi waktu New York, Amerika Serikat, kita belum tahu apakah nantinya bakal ada aksi susulan. Namun yang jelas sampai dengan kemarin malam, aksi protes masih terjadi di berbagai penjuru Amerika Serikat, mulai dari pesisir barat sampai dengan pesisir timur, antara lain di kota New York, kemudian di Los Angeles, dan San Francisco. Di ketiga kota ini protesnya sangat besar, namun relatif aman. Sementara di Portland, negara bagian Oregon, sempat terjadi kericuhan, sempat ada beberapa korban yang terluka, termasuk akibat insiden penembakan salah satu peserta aksi protes anti Donald Trump. Dan akhir pekan kemarin, hari Sabtu dan juga hari Minggu, jumlahnya mencapai jumlah terbanyak. Di New York saja, selama 2 hari akhir pekan, Sabtu dan Minggu, tak kurang dari 20.000 orang turun ke jalan. Utamanya mereka menyasar Trump Tower, menara kebanggaan Donald Trump yang ada di jantung distrik Manhattan di kota New York, untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap presiden yang menurut mereka kerap mengeluarkan retorika yang rasis, kemudian bigot, serta seksis. Nah, sebaliknya, laporan intimidasi terhadap kelompok minoritas ini juga banyak bermunculan di berbagai wilayah, terutama di area-area di mana Donald Trump memenangi pemilihan presiden kemarin. Terutama ini intimidasi terhadap kelompok minoritas yang disasar antara lain adalah warga keturunan Amerika Latin, warga Amerika Serikat keturunan Afrika atau yang berkulit hitam, kemudian warga yang menganut agama, di mana kemudian mereka menggunakan simbol-simbol agama tertentu. Misalkan jilbab untuk yang beragama Islam, sorban yang beragama Sikh, atau yarmulke bagi mereka yang menganut agama Yahudi. Selain itu juga intimidasi dilakukan terhadap kelompok minoritas lain, termasuk adalah kelompok LGBT. Dan ini berbagai macam pelecehan dan intimidasi ini berupa teriakan, kemudian berupa tulisan grafiti di berbagai bangunan publik, bahkan juga sekolah. Bung Budiman. Sofi, apa persis reaksi Trump atas unjuk rasa yang cukup masif di beberapa negara bagian di Amerika? Ya, Donald Trump sebenarnya dikritik oleh beberapa pihak karena ia dianggap terlambat untuk meminta pendukungnya tidak mengeluarkan intimidasi, tidak melakukan intimidasi terhadap mereka yang bagian dari kelompok minoritas di Amerika Serikat. Ini terbukti karena selama 3 hari pertama setelah Donald Trump dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden di Amerika Serikat, ia tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait intimidasi dan pelecehan yang dilakukan oleh pendukungnya terhadap kelompok minoritas. Baru
2 hari yang lalu pada wawancara dengan stasiun televisi CBS. Ia menyatakan bahwa ia meminta para pendukungnya untuk menghentikan segala macam kekerasan atau intimidasi terhadap kelompok minoritas. Nah, di sisi lain, selama 3 hari pertama, Donald Trump sebagai presiden terpilih masih menggunakan media sosialnya Twitter untuk kemudian mengeluarkan berbagai macam pernyataan yang bisa dikategorikan cukup sensasional. Mengapa? Karena setelah jadi presiden, melalui pemilihan umum yang cukup demokratis dengan sistem yang dianut Amerika Serikat sendiri, ia justru mengkritik para pengkritiknya, menyatakan bahwa tidaklah adil, kemudian ia diprotes ketika memenangi pemilu yang dianggap adil dan juga terbuka. Nah, ini kemudian yang membuat orang bertanya-tanya sebenarnya prioritas Donald Trump sebagai presiden nanti akan seperti apa. Pun juga dengan program-programnya yang sampai saat ini banyak yang belum bisa menerka-nerka apa yang ia akan lakukan untuk 4 tahun ke depan bagi Amerika Serikat. Bung Budiman. Oke, terima kasih Sofi Sarif dari Amerika. Makasih. Bang Dino, sebagai orang yang sangat paham Amerika, pernah menjadi dubes Indonesia di Amerika, ada sesuatu yang janggal nggak ketika ada demonstrasi masif di sejumlah negara bagian untuk menolak presiden terpilih sebenarnya? Dalam tradisi politik Amerika Serikat, ini suatu hal yang sangat langka. Sangat langka. Bahkan hampir saya tidak pernah dengar nih. Jadi biasanya setelah pemilu dan setelah yang kalah itu mengucapkan selamat, biasanya ada proses cooling off sampai pelantikan presiden tanggal 20 Januari. Jadi bahwasanya ada demo di mana-mana, ini memang menunjukkan adanya suatu yang salah atau sakit dalam politik Amerika Serikat karena memang terjadi polarisasi yang luar biasa. Ini bukan hanya terjadi dalam pemilu ini, tapi pemilu yang sebelumnya juga terjadi polarisasi yang luar biasa. Tapi tidak semasif sekarang penolakannya pasca pemilu ya? Dan ini merupakan petunjuk ya Bang Budiman bahwa ini kan baru hari keberapa nih? Baru hari ketiga atau sejak terpilih? Ini kita masih 4 tahun ke depan nih. Ya, jadi kelihatannya Donald Trump walaupun Partai Republik memenangkan kursi presiden, Senat dan Kongres. DPR ya, House, itu nampaknya pada tingkat grassroots ya, dan juga LSM dan media dia terus akan dirongrong dan jauh lebih kasar ya rongrongannya nanti dibanding apa yang dialami Obama dalam 8 tahun kebelakang. Amerika disebut negara kampiun demokrasi, tapi ketika presiden terpilih melalui jalur demokrasi, kenapa harus ada resistensi seakan-akan menolak hasil pemilu itu sendiri? Saya kira ini bukan cerminan dari demokrasinya, tapi ini cerminan dari sosok Trump-nya ya. Dan ini juga cerminan dari suatu pergolakan politik yang sekarang sedang terjadi. Sekarang ini sedang terjadi fenomena nasionalisme sempit di Amerika Serikat. Orang merasa resah, kebanggaan terasa hilang, mereka mau menciptakan lagi kebanggaan terhadap Amerika Serikat. Ada keresahan terhadap pendatang, termasuk keresahan terhadap pendatang Muslim yang diungkapkan oleh Trump. Jadi ada banyak resep-resep atau ramuan-ramuan baru ya yang membuat politik Amerika semakin bergolak. Dalam cara kita nggak tahu nih ke depannya sampai akan kapan akan selesainya ya? Dan arahnya kemana gitu. Oke, Prof. Hikmahanto Yuwana, kalau Anda lihat perlawanannya cukup masif sebetulnya. Tadi kalau ada yang terluka, ada yang mungkin belum bisa terima. Kalau Anda sendiri lihatnya seperti apa yang terjadi di Amerika sekarang pasca Trump terpilih? Ya, kalau saya lihat ada 2 hal ya. Pertama adalah pergolakan mereka yang tidak bisa menerima Trump karena dianggap sebagai tidak sesuai dengan values yang selama ini Amerika munculkan, baik ke dalam maupun keluar. Dan yang kedua adalah sebenarnya terhadap mereka-mereka yang di grassroots mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan values karena Trump yang menang. Kita tadi dengar ada intimidasi terhadap kaum minoritas yang menurut kita cukup mengagetkan. Nah, lalu yang kedua adalah terkait dengan sejumlah negara yang melihat bahwa fenomena Trump, fenomena Brexit, itu dianggap sebagai yang tadi Pak Dino sampaikan, nasionalisme sempit ini muncul ya sekarang ya? Biasanya hal yang seperti ini munculnya di negara-negara berkembang. Kita yang menganggap diri kita sebagai korban dari globalisasi. Tetapi ternyata di negara-negara yang maju seperti Amerika Serikat, Inggris, ini muncul juga.
karena kemungkinan besar mereka-mereka penduduk lokalnya tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, lalu mereka menunjuk hidung bahwa kaum-kaum pendatang minoritas lah yang bertanggung jawab ini. Jadi ini yang menurut saya, ini yang harus kita lihat hati-hati ke depan. Apakah fenomena seperti ini akan mengubah peta perpolitikan dunia layaknya seperti ketika komunisme berakhir? Ya, ini yang harus kita lihat fenomena seperti ini. Oke, apa dampak terpilihnya Donald Trump terhadap politik Indonesia? Jawabannya setelah jeda berikut ini.